Wali Paidi episode 11. Anak buah Gohel yang berjumlah 7 orang ini lebih heran lagi melihat pemimpin mereka terduduk dan menangis terseduh-seduh di hadapan Wali Paidi. Tanpa dikomando mereka mendekati pimpinan mereka dan membuat pagar betis melingkari Wali Paidi dan Gohel. Mereka berdiri melingkar menutupi mereka, supaya orang tidak tahu kalau pimpinan mereka menangis. Mereka malu kalau orang-orang melihat pimpinan mereka menangis. Masa pimpinan preman kok nangis, he. Wali Paidi menepuk-nepuk pundak Gohel, dan menariknya untuk berdiri lalu berkata, "Udah mas, aku sama sampeyan ini masih saudara jadi gak usah sungkan." Gohel berdiri dan mengusap air matanya, kemudian merangkul Wali Paidi. "Makasih, mas," ucap Gohel kepada Wali Paidi. Mereka lalu bersalaman diikuti seluruh anak buah Gohel juga bersalaman kepada Wali Paidi. Suasana menjadi cair kembali, tidak lama kemudian suasana jadi akrab, seakan Wali Paidi dan gerombolan Gohel ini adalah teman yang sudah lama kenal, karena Wali Paidi ini pintar mengeluarkan joke-joke segar yang membuat Gohel dan anak buahnya tertawa terpingkal-pingkal. "Ayo ngopi dulu mas," ajak Gohel KPD Wali Paidi. "Monggo," jawab Wali Paidi. Mereka berdua dan seluruh anak buah Gohel menuju ke warung di pinggir jalan. Setelah mengambil tempat duduk mereka memesan kopi. Anak buah Gohel menunggu di luar warung. "Mas kalau bisa sampeyan berhenti malak orang. Kasihan gurumu mas," ucap Wali Paidi. "Iya mas, saya akan berusaha mencari kerja yang benar, doakan aja," sahut Gohel. "Jangan sampai perguruan sampeyan setia hati, SH itu menjadi singkatan perguruan sakit hati. Gunakan kepandaian silatmu itu sebagai senam untuk kesehatan, itu yang cocok untuk zaman sekarang ini. Beda dengan zaman ketika orang Islam masih punya musuh dulu, jangan belajar silat untuk mencari kesaktian atau untuk perisai diri. Karena perisai diri yang langsung dari Allah adalah sedekah. Belajarlah silat hanya untuk kesehatan. Maka kamu tidak akan mencari musuh atau dicari musuh," kata Wali Paidi. Sambil nyeruput kopinya Wali Paidi berkata lagi kepada Gohel, "Kalau belajar silat untuk mencari kesaktian atau kekuatan jadinya ya seperti ini, sesama saudara seperguruan tawur, tidak rela melihat perguruan lain unjuk kekuatan. Seperti kemarin terjadi penyerbuan terhadap konvoi perguruan keras sakti yang diduga dilakukan oleh perguruan setia hati. Iya mas, memang aku dulu belajar ilmu silat untuk mencari kesatian kekuatan. Setelah lulus aku bingung gimana cara melihat kalau aku ini sudah kuat. Akhirnya aku mencari gara-gara supaya punya musuh dan keterusan sampai jadi seperti sekarang ini," ucap Gohel sambil menunduk. Setelah ngobrol-ngobrol yang cukup lama Gohel ini akhirnya terbuka hatinya, mengerti tentang apa arti hidup ini, mengerti manusia itu tinggal menjalankan peran dari Allah, mengerti akan dirinya berperan sebagai apa dan menjalankan sebaik-baiknya peran tersebut. Ada yang berperan sebagai ulama, guru, pedagang, petani hanya ketakwaan kepada Allah yang dinilai dari menjalankan peran tersebut. "Terus sampeyan sekarang mau kemana?" tanya Gohel kepada Wali Paidi. "Mau ke terminal," jawab Wali Paidi singkat. "Hehehe, maksudku tujuan sampeyan dari terminal?" tanya Gohel lagi. "Mau sowan kepada salah satu guruku," jawab Wali Paidi. "Kalau begitu mari saya antar," Gohel menawari Wali Paidi. "Baiklah, ayo," ucap Wali Paidi. Gohel mendekati pemilik warung dan menanyakan habis berapa semuanya. Pemilik warung terdiam merasa heran dengan sikap Gohel, karena biasanya Gohel ini kalau makan minum di warungnya tidak pernah bayar. Pemilik warung tersebut sangat gembira dengan perubahan sikap Gohel ini. "Udah gak usah bayar mas, anggap saja ini sebagai selamatan buat mas, selamatan. Kalau sampeyan telah terlahir kembali, mudah-mudahan tobat sampeyan ini sebagai taubatan nasuha," ucap pemilik warung kepada Gohel. Setelah mengucapkan terima kasih Gohel mengantarkan Wali Paidi ke terminal. Dalam perjalanan Gohel menanyakan perihal tentang orang
Orang soleh yang diketahui Wali Paidi menceritakan dengan singkat perihal mereka, tentang sifat dan kelebihan para orang-orang soleh tersebut. Tidak begitu lama akhirnya mereka sampai ke terminal. Gohel memanggil salah satu anak buahnya dan membisikkan sesuatu kepadanya. Lalu anak buahnya itu pergi. "Jangan berangkat dulu Mas, tunggu sebentar," kata Gohel KPD Wali Paidi. Tidak begitu lama anak buah Gohel itu datang sambil menyerahkan sesuatu KPD Gohel. Lalu Gohel mendekati Wali Paidi dan menyerahkan sesuatu TSB kepada Wali Paidi. "Ini Mas, tolong jangan ditolak," ucap Gohel KPD Wali Paidi. Ternyata sesuatu tersebut di dalamnya ada uang ribuan yang sebagian sudah kumal, dan ada 2 atau 3 uang 5 ribuan. Wali Paidi terkejut ketika menerima uang dari Gohel tersebut. "Jangan khawatir Mas, itu bukan uang haram, itu uang sumbangan dari teman-teman, dan saya minta dengan sangat jangan ditolak," jelas Gohel KPD Wali Paidi. Wali Paidi menerima pemberian Gohel tersebut. Setelah bersalaman Wali Paidi naik ke atas bus. Masih banyak bangku kosong. Wali Paidi mencari tempat yang enak buat duduk. Akhirnya Wali Paidi memilih tempat di tengah. Setelah bus baru berjalan, tampak pedagang rokok naik ke atas bus menjajakan dagangannya. Ketika Wali Paidi hendak memanggilnya, si pedagang tersebut sudah menghampiri Wali Paidi dan menyerahkan sebungkus rokok Ji Samsu dan berkata, "Ini pemberian dari Mas Gohel sebagai rasa terima kasih." Begitu juga dengan pedagang-pedagang yang lain. Di dalam perjalanan mereka semua mengasihkan satu barang dagangannya kepada Wali Paidi atas nama Gohel, mulai penjual minuman sampai penjual kacang, bahkan penjual ballpoint 2000 dapat 3. Juga menyerahkan ballpointnya atas nama dan rasa terima kasih Gohel KPD Wali Paidi. Ketika Wali Paidi mau membayar karcis bus, Pak Kondektur juga membebaskan Wali Paidi atas nama Gohel juga. Wali Paidi hanya geleng-geleng kepala. "Gendeng, soleh ini," batin Wali Paidi tersenyum. Sambil teringat wajah Gohel sekitar 2 jam perjalanan. Wali Paidi akhirnya sampai di sebuah kota yang dulunya adalah sebuah wilayah kerajaan Majapahit. Wali Paidi turun sambil membawa satu kresek besar yang berisi minuman dan makanan ringan pemberian dari pedagang-pedagang asongan di atas bus. Baru melangkah turun dari bus, Wali Paidi langsung dihampiri seorang gila yang berambut gimbal. Orang gila tersebut langsung menarik tas kresek Wali Paidi. Paidi, sini minuman dan makanan ini punyaku," ucap orang gila TSB, lalu ngeloyor pergi. Wali Paidi membiarkan saja tas kreseknya direbut. Dan dia hanya terus mengikuti orang gila TSB karena dia penasaran, orang gila ini kok tahu namanya.